I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. Memulai balapan dari posisi ke-16 di Silverstone bukanlah situasi yang mudah bagi siapapun. Namun bagi Veda Ega Pratama, kondisi ini justru menjadi panggung untuk kembali membuktikan satu hal penting. Posisi start bukanlah penentu akhir dari sebuah balapan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana mental dijaga, kesabaran diterapkan, serta kecerdasan membaca situasi di lintasan. Sejak awal, banyak yang meragukan peluangnya untuk menembus barisan depan. Start dari P16 di kelas seketat Moto3 tentu bukan perkara sederhana. Tetapi, balapan kali ini justru menghadirkan drama luar biasa yang membuat para penggemar terus terpaku, bahkan hampir tidak berkedip hingga bendera finish dikibarkan. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Begitu lampu start padam, Veda langsung fokus menjaga ritmenya. Ia tidak terburu-buru mengambil resiko besar di awal lomba. Dalam balapan Moto3, jarak antar pembalap sangat rapat, bahkan hanya terpaut sepersekian detik. Sedikit saja kesalahan, posisi bisa langsung turun beberapa peringkat. Karena itulah Veda memilih pendekatan yang matang. Tetap tenang, menjaga kestabilan motor, serta memastikan ban tetap dalam kondisi optimal. Pada beberapa lap awal, Veda masih berada di rombongan tengah. Ia belum memaksakan diri untuk langsung menyerang ke depan. Sebaliknya, ia lebih memilih mengamati pergerakan lawan sambil mencari celah terbaik untuk menyalip. Dalam kondisi seperti ini, setiap tikungan menjadi medan pertarungan. Ia harus berani melakukan pengereman dalam, menjaga racing line, dan tetap waspada agar tidak terjadi kontak dengan pembalap lain. Masuk ke lap 2 balapan, intensitas persaingan semakin meningkat. Posisi pembalap berubah-ubah dalam setiap lap. Bahkan dalam satu putaran saja, seorang rider bisa naik beberapa posisi, lalu turun lagi di tikungan berikutnya. Situasi ini benar-benar menguji fokus dan strategi. Di titik inilah terlihat bahwa Veda tidak sekadar mengandalkan kecepatan, tetapi juga perhitungan yang matang. Memasuki pertengahan lap, ia mulai meningkatkan intensitas serangannya. Dengan penuh percaya diri, Veda memanfaatkan setiap celah sekecil apapun. Pengeremannya terlihat sangat presisi, akselerasinya keluar tikungan begitu halus namun agresif, dan momentum yang ia jaga membuatnya mampu menyalip satu persatu lawannya. Dalam hitungan tikungan, perubahan posisi terjadi begitu cepat. Dari P10, ia naik ke P9, hingga akhirnya berhasil mengunci posisi ke-7 di lap ke-8. Namun seperti biasa, di kelas ringan Moto3 segalanya bisa berubah begitu cepat. Memasuki akhir balapan, Veda turun drastis ke posisi ke-12. Sebuah posisi yang bahkan membuat para penggemar putus asa. Namun, di 2 lap terakhir, ia mampu bangkit untuk memastikan peringkat ke-9 berada di genggamannya. Memang, hasil finish di posisi 9 belum cukup untuk membawanya ke podium. Namun jika melihat keseluruhan jalannya balapan, hasil ini justru sangat berharga. Dalam kejuaraan sekompetitif Moto3, setiap poin memiliki arti penting dalam menentukan posisi klasemen. Tambahan poin dari hasil ini membuat Veda semakin kokoh dalam persaingan Rookie of the Year. Kini, ia berhasil menempati posisi kedua, membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pendatang baru paling konsisten musim ini. Tidak hanya itu, ia juga tetap bertahan di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3. Konsistensi inilah yang menjadi kekuatan utamanya. Ia mungkin belum selalu berada di podium, tetapi mampu terus mengumpulkan poin demi poin tanpa banyak kesalahan. Menariknya, selisih poin dengan para pembalap di atasnya masih cukup dekat. Artinya, peluang untuk naik peringkat masih sangat terbuka. Jika performa seperti ini bisa terus dipertahankan, bukan tidak mungkin dalam beberapa seri ke depan kita akan melihat Veda kembali bertarung di barisan depan, bahkan memperebutkan podium. Di sisi lain, pembalap Malaysia Hakim Danish
tak bisa melanjutkan balapan akibat crash yang ia alami di pertengahan balapan. Dan bagi Veda, balapan di Silverstone ini kembali mengingatkan kita akan satu hal penting. Jangan pernah menganggap Veda selesai sebelum balapan benar-benar berakhir. Karena selama garis finish belum dilewati, ia akan terus berjuang hingga detik terakhir. Terima kasih untuk semua yang telah setia mengikuti perjalanan ini. Dukungan kalian bukan sekedar angka, tetapi menjadi energi besar bagi perjalanan panjang menuju mimpi. Dari Indonesia menuju panggung dunia. Mari terus kawal setiap langkahnya, setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap momen penting yang akan datang. Tetap percaya, tetap semangat, dan terus dukung pembalap kebanggaan kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan satu aspal untuk Indonesia.